Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang pengenalan ArcGIS khususnya untuk ArcCatalog dan ArcMap ya. Di dalam ArcCatalog, dalam ArcGIS ada beberapa program ya. Ada ArcCatalog, ada ArcMap, ada ArcGlobe dan ada ArcScene. Tapi yang paling banyak digunakan, yang banyak biasa kita gunakan adalah ArcCatalog dan ArcMap. Oke, kita mulai dari ArcCatalog ya. Jadi ArcCatalog pada dasarnya kalau kita biasa buka Windows ya, dalam Windows itu hampir sama ya. Dia hampir mirip dengan Windows Explorer ya. Yang membedakannya adalah mungkin dalam pengolahan datanya ya. Dalam ArcCatalog sama dengan Windows Explorer, ada main menu, ada standar bar, ya. Yang membedakannya nanti mungkin di geographic toolbar, location bar, karena ArcCatalog ini ditujukan khusus untuk mengolah data-data spasial, makanya banyak ke arah geographic bar, katalog, view dalam bentuk peta dan sebagainya. Kemudian di katalog tree-nya itu ada nanti akan informasikan ada folder, kemudian ada geodatabase, ada file file geografik dalam geodatabase itu, kemudian ada file save file. Ya. Jadi ini adalah penampakannya kita lihat. Tapi nanti secara linknya kita akan coba lihat bagaimana ArcCatalog itu. Di dalam ArcCatalog juga sebenarnya ada dalam ArcMap ya. Jadi dia ada dalam ArcMap, pada saat kita buka dia letaknya itu adalah yang berada di sini. Ada kayak ArcCatalog kuning, kemudian setelah itu dia akan tampil di sebelah sini nantinya. Jadi ini sama tampilannya ya dengan yang ada di ArcCatalog secara keseluruhan. Di dalam ArcCatalog ya, pada saat di katalog tree-nya tadi, di sini ada folder yang bisa kita lihat. Ini adalah Sylphine foldernya ya. Pada saat kita membuat project, berarti kita harus membuat sistem data foldernya. Kemudian di dalam data folder nanti itu bisa saja kita buat geodatabase-nya ya, yang bentuk tabung ini ya, yang warna abu-abu. Kemudian di dalamnya itu nanti kita isi feature-feature kelasnya, apakah dia bentuk poligon ya, apakah dia bentuk point atau dia bentuk line ya. Jadi ini nanti yang kita isi. Kemudian di dalam data system folder juga itu bisa kita buat sistem layernya ya. Layer-layernya. Ini adalah simbol dari layer-layer. Kemudian yang warna hijau ini di luar geodatabase, ini adalah file save file ya. Jadi warna hijau tapi dia bentuknya masih sama, cuma warnanya yang berbeda kan. Ya. Warna abu-abu ini berarti dia sistem package ya dia. Kalau dia ini independen berdiri. Kemudian dalam tampilan pada saat kita buat ArcCatalog akan tampil demikian nanti ya. Oke, kita bisa lihat kalau kita merubah sistemnya ada begini ya, kita melihat connect to folder ya. Pada saat pertama kita membuka program ArcCatalog atau ArcGIS, berarti belum ada folder yang terkoneksi terhadap program kita. Makanya harus dilakukan koneksi to folder, kita klik yang ini, kemudian kita pilih folder yang akan kita koneksi, misalnya yang ini akan kita koneksi, baru kita klik OK ya. Kemudian ini adalah tampilan nanti dalam layar view-nya ya. Ada konten, ada preview, dan ada description. Untuk lebih jelasnya ini bisa kita lihat, ini adalah tabel kontennya ya. Pada saat tampil ini adalah gambaran tentang save file misalnya yang kita gunakan atau nanti dalam bentuk geodatabase. Kemudian ini adalah tampilan dari previewnya. Pada saat kita klik preview ini yang akan tampil. Kemudian ini pada saat kita klik deskripsi ini yang tampil. Di sini deskripsi adalah tentang metadata daripada data save file kita atau geodatabase kita. Jadi itu petanya adalah tentang misalnya peta administrasi, kemudian administrasinya tentang pulau apa, misalnya ini Pulau Kaledupa dan Wakatobi, kemudian summary-nya adalah peta apa yang ada di sini, misalnya adalah peta administrasi desa.
Kemudian peta administrasi desanya itu siapa yang buat, kemudian format datanya berapa, skala berapa, kemudian tahun pembuatannya, sistem koordinatnya berapa, ya ini bisa ditampilkan semua misalnya sampai ada atributnya tentang data luasan yang ada di sini adalah satuannya dalam format apa. Oke, coba kita akan buka ya dalam program ArcGIS. Jadi kalau kalian menginstal program ArcGIS nantinya, ya dia di sini akan tampil bahwa dalam ArcGIS itu ada ArcGlobe, ya, kemudian ada ArcMap, ada ArcScene, dan ada ArcCatalog. Coba kita buka ArcCatalog. Kita akan melihat lebih dalam tentang ArcCatalog. Kita tunggu dulu ArcCatalognya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari ArcCatalognya ya. Jadi di ArcCatalog di sini pada saat kita buka file ya, di sini ada new misalnya kita mau buat yang baru misalnya folder biasanya di sini. Tapi ini kan new folder, new database atau save file yang akan kita buat. Tapi untuk membuat save file ini nanti kita akan coba menggunakannya di ArcMap supaya lebih interaktif nanti di ArcMap. Kemudian ada connect to folder. Pada saat kita mengkoneksi misalnya belum ada kita punya folder di sini masih kosong misalnya semua ini ya. Jadi sisa kita pilih connect to folder, kemudian misalnya di komputer kita yang akan kita koneksikan ya. Kemudian di drive D misalnya bisa juga drive D langsung atau misalnya project saja ya, misalnya project yang ini ya. Jadi di dalam ini yang sistem project, saya ingatkan lagi bahwa JS itu adalah database. Makanya dalam project JS itu kita harus membuat sistem database yang bagus yaitu sistem folderisasi ya. Di dalam biasanya kalau saya membuat peta ya, projectnya itu dia itu minimal biasanya terdiri dari 5 atau tambah jadi 6 sama laporan. Project yang pertama itu adalah project JS-nya itu adalah nanti petanya yang akan kita buat atau layout. Kemudian master datanya inilah data-data umum yang banyak digunakan misalnya peta administrasi, peta jalan, peta sungai dan sebagainya. Kemudian mikrodatanya ini adalah data spesifik. Misalnya saya akan membuat pemetaan misalnya Polbangtan misalnya ya. Misalnya pemetaan Polbangtan berarti batas luar dari Polbangtan, kemudian penutupan lahan yang ada Polbangtan dan sebagainya. Ya, dan ID-nya ada di sini. Kemudian data tabular ini ditujukan untuk saya membuat data tabular ini lagi ditujukan untuk mengambil database dari data spasial yang akan kita buat. Jadi dalam JIS ada data tabularnya, itu bisa kita ekstrak menjadi data tabular yang bisa dibuat menjadi laporan. Ya. Kemudian ada data gambar ini ya, untuk folder gambar ini adalah hasil dari layout yang ada di project JIS ya. Kemudian kita ekspor jadi image nantinya, dan ini bisa digunakan untuk menjadi bahan dalam laporan. Jadi dengan satu project JS ini kita akhirnya bisa membuat laporan sehingga dibuat folder laporannya. Kita mempunyai data tabular, kita mempunyai data gambar sehingga bisa kita laporkan tentang project yang kita buat. Oke, koneksi dengan folder kita sisa oke ya. Jadi dia akan langsung koneksi. Ini yang perlu diperhatikan bahwa sistem folderisasi dalam JS itu penting ya. Sehingga misalnya kalian ingin mengcopy filenya, sisa satu foldernya aja, jangan file per filenya. Ya. Kalau misalnya terpisah ada satu di drive C, satu di drive D, satu di drive E, makanya susah untuk menyatukannya nanti. Oke, di dalam ArcCatalog ya, saya akan coba lihatkan tadi yang katalog tree ya. Ini adalah data geodatabase ya. Kemudian di dalam geodatabase pada saat kita tampil ini dalam geodatabase ada konten isi-isi dalam geodatabase ya. Jadi ini adalah data raster ya. Kemudian ini adalah dari data poligon. Kemudian
ini adalah data point yang berupa titik-titik ya, dan ini adalah berupa data line ya. Jadi kalau dia poligon berarti dia mempunyai area nantinya. Kalau dia point berarti dia hanya mempunyai nilai X dan Y dan informasi dari itu. Ya. Kemudian ada line ya atau garis ya yang bisa kita lihat di sini. Oke. Untuk preview ya, ini karena belum ada konten yang kita pilih misalnya yang aspek ini ya. Ya. Atau yang ini ya, ini kita pilih. Kemudian dia akan tampilkan preview-nya. Di dalam preview ini ada geografik, ya, data spasialnya. Kemudian ada juga data tabularnya. Di preview yang di bawah bisa kita lihat ada juga data tabularnya ya. Jadi inilah yang disebut sebagai sistem informasi geografi ya. Jadi dia mempunyai geografi, kemudian dia mempunyai mempunyai informasi yang dihubungkan oleh suatu sistem. Kemudian deskripsi data ini yang kita tampilkan nanti, deskripsi datanya apa ya. Jadi ini sudah ada tagnya begini ya. Misalnya ada contohnya, misalnya ini belum ada, dia punya thumbnail. Cara menampilkan thumbnailnya masuk di preview, kemudian pilih create thumbnail ya. Create thumbnail, dia akan secara otomatis dia akan menambahkan ini ya. Kemudian apabila ini kita mau edit, merubah namanya ya, berdasarkan hasil itu bisa kita rubah, misalnya ini tentang apa, itu bisa kita rubah ya. Jadi ini bisa kita lihat di contoh yang ini ya. Contoh yang ini adalah peta aspek subdas ya. Kemudian dia ini tentang apa, aspek subdas Jenelata Jenebrang ya. Kemudian summary-nya adalah peta aspek lereng ya, subdas Jenelata Jenebrang. Kemudian di sini misalnya di deskripsinya kita jelaskan peta aspek lereng untuk pemetaan kerawanan tanah longsor. Kemudian skala rasternya ya, skala rasternya 10 kali 10 meter, dan sistem koordinat yang digunakan adalah World Geodetic 1984 UTM zona 50S. Ini bisa kita simpan, jadi sudah ada informasi tentang data spasial atau metadata dari data spasial yang kita buat ya. Jadi ini adalah tentang ArcCatalog. Jadi di sini kalau kita ingin membuat folder, sisa misalnya masuk di sini, sisa klik kanan di sini, kemudian new folder ini bisa kita buat ya. Itu sekilas tentang ArcCatalog ya. ArcCatalog fungsinya sama dengan yang Windows Explorer. Oke, saya akan memperlihatkan sebenarnya apa sih bedanya antara saya akan hapus ini ya. Apa sih bedanya antara Windows Explorer dengan ArcCatalog yang ini? Oke. Coba saya buka Windows Explorer ya. Jadi ini saya coba padankan satu di kiri, satu di kanan ya, supaya akan kelihatan bedanya nantinya. Ya. Oke, jadi sebelah kiri adalah ArcCatalog, sebelah kanan adalah data dari Windows Explorer ya. Oke, saya akan buka sama-sama project 3 ya. Jadi saya buka di mikro ya. Jadi dalam mikrodata ini di sini ini ya. Kalau misalnya di sini ya. Misalnya di sini aspek lerengnya dia hanya satu file ya. Ini hanya satu file, kalau di sini dia terdiri dari beberapa file. Ini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi file utamanya adalah file DBF untuk database penyimpanannya, kemudian aspek lereng untuk file gambarnya ya, spasialnya. Kemudian SBX untuk file sistem yang menghubungkannya. Kemudian ini ada PRJ, SBN dan sebagainya, karena kita sudah melakukan analisis di beberapa analisis kita lakukan sehingga bertambah data ekstensi yang lainnya. Oke, sebagai contoh, kalau kita mengcopy file di Windows Explorer, kita harus mengcopy keseluruhan dari yang ini nantinya. Ya. Tapi kalau kita mengcopy di
arkatalog hanya satu saja yang kita copy. Misalnya saya akan buka ini tes ya. Ini kosong misalnya, saya akan copy aspek lereng ya. Saya copy aspek lereng di sini, secara otomatis nanti akan banyak yang tercopy di situ. Ini bisa kita lihat ini ya. Ini secara otomatis semua file yang berhubungan dengan aspek lereng, layar aspek lereng langsung akan tercopy secara keseluruhan. Berbeda kalau kita menggunakan Windows Explorer. Oke. Itu tentang arkatalog. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam berikutnya, yaitu pengenalan tentang RMap ya. Jadi RMap dalam ArcGIS adalah program atau aplikasi yang paling banyak akan kita buka pada saat membangun data spasial ya, data GIS. Dalam RMap pada saat tampilan pertama dia akan kelihatan tampilan begini ya. Jadi pada saat open dia akan langsung RMap getting start ya. Jadi kita pilih apa yang kita akan mulai ya. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau tampilkan, sisa do not show this dialog in the future ya. Sudah itu misalnya mau blank, sisa kita cancel ya. Oke. Di dalam di dalam RMap ya. Ini yang bisa kita lihat dalam RMap ya, akan tampil dia begini nantinya. RMap itu dia juga mempunyai menu utama, kemudian ada standar barnya ya, kemudian banyak tools-tools yang lainnya. Kalau kita ingin melihat toolsnya, sisa kita klik kanan misalnya di sembarang tempat yang kosong, kemudian dia akan tampilkan tools-tools yang ada dalam ArcGIS. Jadi sisa kita klik yang mana yang kita akan aktifkan. Misalnya saya klik yang GPS ya, dia akan tampilkan langsung yang GPS. Kalau kita bisa kita tutup ya. Atau misalnya kita mau tampilkan yang lain, misalnya geocoding ya. Ya, geocoding makanya dia akan tampilkan geocoding. Maaf sebentar. Kalau kita ingin menempatkan ya, kita ingin menempatkan ini di mana saja, ini bisa kita taruh di sini, bisa kita taruh di bawah sini ya, tergantung dari familiarnya kita ya, mau ditaruh di mana, mau diletakkan di mana. Sama dengan misalnya editor mau diletakkan di mana, ini tergantung dari familiar kita. Oke, kita akan membuka satu persatu toolsnya ya. Pertama adalah kita mulai dari file ya. Dalam RMap ya, sama semua dengan Windows, hampir tentu ada file, kemudian ada edit, view, ya yang membedakannya ini yang ke sana ya. Kemudian setelah itu ada Windows dan Help. Jadi kita akan buka file ya. Jadi dalam file ini ada open data, misalnya kita sudah membuat project, itu bisa kita open ya. Kemudian kita bisa menyimpan kalau sudah ada proyek yang kita buat, kita menyimpannya ke tempatnya lain atau kita mengkopinya ya. Kemudian data itu bisa kita share menjadi map package ya. Kemudian kita bisa menambahkan data ya, data save file ini bisa kita tambahkan ya. Kemudian kita bisa misalnya login untuk internet ya, ArcGIS online dan sebagainya. Kemudian untuk mensetel layout-nya nanti ini bisa set, kemudian preview tampilan layout-nya, kemudian bisa kita print, kemudian bisa kita ekspor image-nya ya. Oke, kita mulai bagaimana membuka file. Misalnya kita buka file, kemudian sudah ada project yang saya buat, misalnya salah satunya saya akan coba di project yang pernah saya buat ya. Misalnya mana yang ada ya? Saya akan coba, mudah-mudahan ada project ini. Misalnya ini ya, saya akan buka project-nya ya. Butuh lama karena banyak image yang dia loading. Sambil menunggu ya. Dia lagi loading ya, agak lama biasanya.
Oke. Ini adalah contoh misalnya layout yang sudah kita buat ya. Jadi skalanya nanti bisa kita set berdasarkan yang kita mau. Ini adalah tampilan dari layout view-nya ya, bisa kita lihat di view, di sini ada layout view ya. Kalau data view-nya sisa kita rubah ini, dia akan langsung berubah yang ini ya. Ini adalah data view-nya ya. Kalau kita ingin melihat layout view-nya, ini sudah layout view-nya ya. Ini bisa kita rubah skalanya, sisa merubah yang di sini nantinya. Skalanya akan otomatis berubah dan dia akan merubah di sini. Ya. Oke, yang perlu kita perhatikan dalam layout nantinya adalah bahwa di dalam peta itu dia harus mempunyai sistem koordinat. Ya, ini grid-nya ya, ada sistem koordinatnya. Kemudian di dalam peta tersebut itu harus ada judul petanya. Ya. Kemudian ada untuk yang penting juga adalah harus ada penunjuk arahnya ya, utaranya di mana, kemudian ada skala peta ya. Skala peta itu ada dua, ada skala bar dan ada skala angka. Ini yang saya tampilkan adalah skala bar ya. Jadi bagaimanapun dibesar kecilkan petanya ini ya, yang penting secara proporsional dia akan mengikuti skala ini ya. Misalnya sampai 250, jadi panjangnya ini kalau diangkat ke peta itu adalah panjang sebenarnya di lapangan ya. Kemudian kita masukkan harus ada informasi tentang sistem koordinat yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan ini adalah UTM, tapi kita tidak menuliskan ini sistem koordinatnya zona berapa, itu juga menjadi multitafsir nantinya. Karena bisa saja koordinat ini berada juga pada zona 51 atau 549 atau zona yang lain. Kemudian di dalam peta itu harus ada indeks petanya ya, ini sejauh Sulawesi Selatan, indeks petanya berada di mana. Kemudian dalam peta itu juga harus ada informasi atau keterangan tentang peta yang kita buat ini. Ya, peta ini dibuat untuk misalnya yang titik ini apa maksudnya? Ya, yang titik baru garis-garis ini apa maksudnya ya? Kemudian ada garis ungu ya, kemudian ini ya, ini sudah sesuai dengan standar pemetaan yang dilakukan ya. Kemudian setelah kita buat itu, kemudian dia harus juga sumber petanya itu dari mana, ya? Sumber petanya dari hasil yang kita buat. Kemudian di dalam peta itu harus ada tahun pembuatan. Ini ada tahun pembuatannya, berarti ini adalah 2019 tahun pembuatannya. Ya. Setelah misalnya kita melayout ini, data ini bisa kita ekspor menjadi image. Ya. Jadi sisa masuk di file, kemudian ekspor. Ya. Kita ekspor, misalnya saya akan coba di proyek yang kita buat tadi, berarti harus di gambar sini ya. Kemudian kita ekspor, misalnya resolusinya jangan terlalu tinggi, supaya tidak terlalu berat. Ya. Ini resolusinya tergantung nantinya ya. Oke, ini bisa kita simpan. Makanya proyeknya ini akan dia mulai menggambar ya perairan semuanya. Setelah itu dia akan ekspor jadi image. Jadi semakin tinggi resolusinya tadi akan semakin lama waktu yang akan digunakannya. Karena dia akan membentuk titik demi titik ya, pixelnya. Makanya ada tadi DPA ya, deep per pixel. Jadi semakin banyak juga layer yang ada di sini, pasti akan membutuhkan waktu yang lama nanti. Kita tunggu. Ya, dia ini udah ekspor. Ya. Sudah itu bisa kita buka file yang kita buat tadi itu ya. Yang file yang kita buat tadi itu berarti dia sudah ada di sini, kemudian project ya, dia digambar ya. Ini adalah hasil yang kita layout tadi. Ini akan ini ya. Berarti dia akan
kelihatan ya hasilnya kita lihat. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi kemudian di field itu ada edit, kemudian ada view ya, ada bookmark, ada insert ya untuk masukkan semua misalnya data frame ya. Select, geoprocessing untuk analisis, customize misalnya ada yang kita mau tambahkan ekstensi dan sebagainya, ada toolbar. Kemudian Windows sama dengan Windows yang biasa ya, help misalnya ada yang kita butuhkan. Oke, coba kita memulai dari project awal, new ya. Saya akan mengajari bagaimana membuat file save file. Ya. Jadi di dalam ArcGIS ada dua cara membuat save file. Pertama adalah di ArcCatalog tadi, kemudian yang kedua itu adalah bisa kita buka di ArcMap ya. Jadi ada dua step. Tentu keduanya juga menggunakan masih ArcCatalog. Jadi dalam ArcMap itu ada ArcCatalog sendiri. Ini bisa kita lihat ini adalah ArcCatalog yang ada dalam ArcMap ya. Coba kita tampilkan view. Kemudian kita pilih yang ArcCatalog ini, kita klik satu kali, maka dia akan otomatis akan tampil begini nantinya. Ya. Kemudian misalnya kita akan membuat save file, kita pilih misalnya di sini ya, di sini di save file. Kemudian kita akan mencoba misalnya dalam tes ini akan saya coba buat, kita akan mencoba membuat save file point, line dan poligonnya. Langkahnya adalah kita klik kanan pada folder yang akan kita buat, kemudian pilih new, kemudian pilih save file, ya. Kemudian misalnya kita akan buat point, ya, titik, ya, buat point. Sudah itu, di sini harus kita deskripsikan sistem koordinatnya. Makanya kemarin kita pelajari tentang sistem koordinat, ya. Misalnya kita ingin geografik, kita bisa pilih ini geografik koordinat sistem, kemudian pilih dunia, kemudian pilih WGS 1984 ya. Atau kita misalnya menggunakan projective coordinate system ya. Jadi atau UTM, kita pilih projective coordinate system, kemudian kita gunakan UTM, Universal Transfer Mercator ya. Kemudian kita gunakan yang WGS 1984. Kemudian karena di peta kemarin pada saat kita menghitung sistem proyeksi untuk wilayah kita adalah daerah selatan. Ya, kemudian di Sulawesi Selatan itu ada dua, ada zona 51 dan 50. Jadi kita lihat berdasarkan koordinat yang kita gunakan. Jadi pilih yang 50 ya. Oke, kalau misalnya untuk sementara kita akan gunakan yang WGS 1984 supaya dia bersifat umum. Ya, oke. Oke, jadi kemudian kita oke, makanya dia akan tampil begini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan start editing. Dari GIS itu ada start editing dan stop editing. Jadi kalau kita mau mengedit save filenya, kita harus start editing dulu, baru kita lakukan yang lain. Saya akan coba supaya ada referensi, masukkan peta yang sudah ada supaya ada acuan kita nantinya. Supaya dia, oke. Misalnya kita akan membuat poin, jadi kita mulai caranya adalah point, kemudian kita start editing kalau membuatnya ya. Kita pilih point ya. Kemudian kita pilih yang ini ya, create feature ya. Ini bisa kita klik, akan tampil begini ya. Kemudian point yang kita buat jadi sisa point aja ya. Ini sembarang dulu ya. Oke, untuk membuktikan bahwa spasial itu berhubungan dengan tabularnya, kita klik kanan di point, kemudian open attribute ya. Jadi atributnya. Jadi kalau saya klik ini ada 8 yang sudah terbuat, ini bisa kita lihat langsung bertambah di bawah ya. Itu. Oke, kemudian kalau kita men-stop editing, sisa kita editor, stop editing ya. Jadi start editing juga bisa dilakukan di sini dari editor, kemudian start editing ya. Jadi yang mau diedit misalnya yang point. Oke ya. Jadi sisa kita tambahkan lagi ya. Masuk sini kita tambahkan lagi point ya. Langsung bertambah. Sudah itu stop editing ya. Kemudian yang kedua kalau kita ingin membuat line ya. Jadi langkah yang sama tadi ya. Kita katalog, kemudian klik kanan di foldernya, kemudian pilih new, kemudian save file, kemudian ketik line ya misalnya. Kemudian pilih sini yang polyline ya. Kemudian sistem koordinatnya WGS 1984 ya.
kemudian oke, otomatis akan di sini, kemudian kita lakukan start editing yang sama kita lakukan pada point. Ya. Sudah itu kita aktifkan lagi create feature-nya, ya, line yang aktif, kemudian kita buat garis ya, misalnya saya mau hubungkan ini, atau sembarang lah, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di atributnya juga sama ya, tapi dia tulisannya pasti polyline di situ. Kita lanjutkan ya. Jadi klik satu kali untuk jalan, klik dua kali untuk berhenti ya. Klik satu kali untuk jalan, klik dua kali untuk berhenti. Oke, kita stop editing ya. Oke, sekarang bagaimana kalau save file? Langkahnya sama juga yang kita lakukan. Klik kanan di sini ya. Di kanan new, kemudian save file ya. Kemudian kita misalnya polygon ya. Kemudian polygon jadi polypoint, polymesh ini sama saja tapi yang banyak digunakan adalah 3 feature ini ya. Kemudian sistem koordinatnya yang sama ya. Kemudian oke, kemudian oke, kemudian kita klik kanan, kemudian editor, start editing ya. Kemudian kita aktifkan create feature-nya, kita pilih poligonnya. Nah, sekarang bisa kita buat poligon ya. Klik satu kali, kemudian klik dua kali untuk menghentikan ya. Kemudian tabelnya ini bisa kita lihat di sini ya. Kemudian di sini banyak tools ini bisa dicoba semua nanti. Misalnya ini multi auto ya. Ini yang saya gunakan ini adalah auto complete ya. Jadi kalau saya digit hanya begini ya, dia akan auto complete yang dia buat. Oke, saya kira itu pengenalan tentang RMap, R-Katalog dan RMap untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan bertanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya saya akan share di grup ya, supaya bisa dipelajari lebih jauh. Oke, saya kira itu dari saya. Saya kira itu saja dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Di pertemuan berikutnya, minggu depan itu kita akan mempelajari tentang ya sekarang Reina, silakan ada pertanyaan Reina. Ya, tidak ada. Oh ya. Oke, saya kira itu ya. Minggu depan kita akan belajar tentang pemetaan dengan drone. Kemudian materi yang harus kita tahu pertama pemetaan drone adalah tentang penginderaan jauh. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih ya. Jangan lupa absen yang hadir di pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Minal aidin wal faidin. Ya. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.